Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Triaputra dari kelas Teknik Informatika 4A. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pembuatan kalkulator menggunakan React. Pertama-tama, kita membuat komponen button.js. Baris ini mengimpor pustaka React yang diperlukan untuk menulis komponen dari React. Selanjutnya, mengimpor file CSS yang berada di folder styles untuk menerapkan gaya ke komponen button. Lanjut, baris ini mendefinisikan komponen fungsional bernama button. Cons adalah sebuah kata kunci dalam pemrograman JS untuk mendeklarasikan variabel dengan nilai yang konstan. Komponen ini menerima 3 properti, yaitu simbol, color, dan handle click. Selanjutnya ada return, digunakan untuk menentukan apa yang akan dirender oleh komponen. Di sini juga ada div, yaitu elemen yang membungkus tombol. Lalu ini ada onClick, menambahkan event handler onClick pada div. Saat div diketik, fungsi handle click akan dipanggil dengan argumen simbol. Lanjut, ada class name. Menambahkan kelas CSS button wrapper yang digunakan untuk sebagai penerapan dari file CSS yang akan diimpor. Lalu ada style. Menerapkan gaya inline pada div, khususnya properti background color dengan nilai color, yang diteruskan sebagai properti prop. Lanjutnya, menyisipkan nilai simbol di dalam div. Nilai ini adalah properti yang diteruskan ke komponen button dan akan ditampilkan dengan isi dari div. Lalu, ekspor default button. Tujuannya agar button bisa digunakan di bagian lain dari aplikasi. Setelah membuat komponen button, dan selanjutnya membuat komponen history.js. Sama seperti sebelumnya, kita import React from React, lalu mengimpor file CSS pada komponen history. Di sini juga mendefinisikan komponen fungsional history yang menerima 2 properti, yaitu history dan handle delete. Lalu ada return yang digunakan untuk menentukan apa yang akan dirender oleh komponen. Di sini juga membuat elemen div dengan kelas CSS history wrapper. Lalu menambahkan teks history dengan elemen heading 3. Lalu selanjutnya membuat order list atau disingkat UL. Di sini juga ada metode map yang digunakan untuk mengiterasi setiap elemen dalam array history. Lalu membuat list item dengan properti key yang unik berdasarkan indeks. Lalu menampilkan item dalam list item. Dan menambahkan tombol delete dengan event handler onClick yang memanggil fungsi handle delete dengan indeks item. Selanjutnya, menutup elemen list item dan mengakhiri iterasi dari map. Lalu di sini menutup elemen unordered list dan menutup elemen div, lalu mengakhiri blok return. Seperti sebelumnya, kita mengekspor history agar bisa digunakan di bagian lain. Komponen yang selanjutnya yaitu ada input.js. Di sini juga kita mengimpor React dan mengimpor file CSS untuk gaya pada komponen input. Di sini juga mendefinisikan komponen fungsional input yang menerima 2 properti, yaitu ada text dan result. Lalu, membuat elemen div dengan kelas CSS input wrapper. Selanjutnya juga membuat elemen div dengan kelas CSS text dan menambahkan elemen heading 3 untuk menampilkan nilai dari properti text. Lalu menutup elemen div dengan kelas text. Selanjutnya membuat elemen div dengan kelas dari CSS result dan menambahkan elemen heading 1 yang menampilkan nilai dari properti result itu sendiri. Lalu tutup elemen div. Lalu di sini menutup elemen div dengan kelas input wrapper dan mengakhiri blok return. Sama seperti yang lalu, mengekspor komponen input. Komponen selanjutnya ada keypad.js. Di sini juga kita mengimpor
Untuk keypad kita mengimpor komponen button dari file button.js. Lalu di sini mengimpor file CSS-nya. Dan untuk baris sini mendefinisikan komponen fungsional keypad yang menerima satu properti, yaitu hanya handle klik. Return, dan di sini membuat elemen div dengan kelas CSS keypad. Dalam baris ini, membuat sebuah baris dari komponen-komponen tombol. Setiap tombol ini memiliki properti simbol yang menentukan simbol yang akan ditampilkan pada tombol tersebut. Dan properti handle click yang menentukan fungsi yang akan dipanggil saat tombol diklik. Saat tombol diklik, fungsi handle click akan dipanggil dengan simbol-simbol sebagai argumen. Di sini simbol tersebut ada pangkat, persen, kurung buka, dan kurung tutup. Selanjutnya menutup elemen div dengan kelas row, dan menutup elemen div dengan kelas keypad dan mengakhiri blok return. Lalu mengekspor keypad itu. Komponen selanjutnya ada konversi.js. Untuk konversi.js, mengimpor pustaka React dan fungsi useState dari pustaka React untuk mengelola state dalam komponen fungsional. Lalu mengimpor CSS pada konversi. Untuk di sini mendefinisikan komponen fungsional konversi. Nah, di sini menggunakan useState untuk mendeklarasikan beberapa state dalam komponen, yaitu input value, convert value, conversion type, unit from, dan unit to, serta memberikan nilai awal untuk masing-masing dari state tersebut. Di sini membuat fungsi handle input change yang akan dipanggil ketika nilai input berubah. Fungsi ini mengatur nilai input value sesuai dengan nilai yang dimasukkan oleh user. Selanjutnya, ada fungsi handle conversion type change yang akan dipanggil ketika tipe konversi berubah. Fungsi ini mengatur nilai conversion type dan menentukan satuan konversi yang sesuai berdasarkan tipe konversi yang dipilih. Di sini ada length, weight, dan temperatur. Atau dalam bahasa Indonesianya ada panjang, berat, dan suhu. Selanjutnya juga ada membuat dua fungsi, yaitu handle unit from change dan handle unit to change, yang akan dipanggil ketika satuan asal dan satuan tujuan berubah. Fungsi-fungsi ini mengatur nilai unit from dan unit to sesuai dengan satuan yang dipilih oleh pengguna. Handle convert yang akan dipanggil saat tombol konversi ditekan. Fungsi ini akan melakukan konversi sesuai dengan tipe konversi yang dipilih. Lalu selanjutnya membuat tiga fungsi, yaitu convert length, convert weight, dan convert temperatur, yang dilakukan untuk melakukan konversi panjang, berat, dan suhu. Lalu di sini return. Di sini membuat sebuah div dengan kelas CSS konversi wrapper, menampilkan judul konversi satuan dengan heading 3. Untuk di sini select value ini membuat sebuah drop down select untuk memilih tipe konversi. Nilai dan perubahan dipantau oleh state conversion type dan event handler, handle conversion type change. Selanjutnya, membuat sebuah div yang berisi drop down untuk memilih satuan asal. Nilai dipantau oleh state unit from dan perubahan diproses oleh fungsi handle unit from change. Selanjutnya, membuat sebuah div yang berisi drop down untuk memilih satuan tujuan. Nilai ini dipantau oleh state unit to dan perubahannya diproses oleh fungsi handle unit to change. Lalu di sini membuat sebuah input untuk memasukkan nilai yang akan dikonversi. Nilai dan perubahannya dipantau oleh state input value dan event handler handle input change.
Lalu di sini membuat tombol konversi yang nantinya akan memicu fungsi handle convert ketika sudah ditekan. Lalu di sini dibuat untuk mengecek apakah convert value memiliki nilai. Jika ada, maka hasil konversi akan ditampilkan. Lalu akhirnya diakhiri div dan blok dan mengakhiri juga blok return. Lalu sama seperti yang sebelumnya mengekspor komponen. Itu untuk hal ini komponen konversi. Setelah membuat komponen-komponen tadi, selanjutnya membuat isian dari app.js. Di sini kita mengimpor pustaka React dan fungsi useState untuk mengelola state, lalu mengimpor pustaka dari math.js yang digunakan untuk melakukan operasi matematika. Di sini juga mengimpor file CSS untuk aplikasi ini dan semua komponen yang tadi sudah dibuat. Lalu, mendefinisikan komponen utama app sebagai komponen fungsional. Di sini, membuat state dengan menggunakan useState, di mana teks menyimpan operasi matematika yang dimasukkan, result menyimpan hasil, dan history menyimpan riwayat dari operasi yang sudah dihitung sebelumnya. Selanjutnya, membuat fungsi add_to_text yang digunakan untuk menambahkan nilai ke dalam teks. Di sini, selanjutnya membuat fungsi calculate_result yang akan digunakan untuk mengevaluasi operasi matematika yang ada di dalam teks dan menyimpan hasilnya ke dalam result. Jika terjadi kesalahan, block catch akan menangkap dan memberikan pesan kesalahan. Selanjutnya, membuat fungsi reset input yang akan digunakan untuk mereset nilai teks dan result. Jika clear all bernilai true, maka teks akan direset menjadi string kosong. Lalu, membuat fungsi delete history item yang digunakan untuk menghapus item dari history berdasarkan indeksnya. Di sini ada const button color sama dengan orange. Fungsi button color ini untuk menentukan warna tombol. Di sini saya memilih warna oranye. Lalu return. Dan di sini membuat komponen input dan meneruskan properti teks dan result ke dalamnya. Lalu membuat baris tombol-tombol untuk angka dan operasi matematika yang akan digunakan menggunakan komponen dari button. Komponennya ini jadi tombol-tombolnya ini jadi ada 7, 8, 9, bagi, 4, 5, 6, kali, 1, 2, 3, tambah, 0, titik yang untuk desimal, sama dengan, dan kurang. Lalu di sini, memanggil komponen keypad dan meneruskan fungsi add_to_text sebagai properti dari handle click. Lalu selanjutnya membuat tombol clear untuk preset input. Di sini juga memanggil komponen konversi untuk melakukan konversi satuan. Dan memanggil komponen history untuk menampilkan riwayat perhitungan, serta meneruskan fungsi delete history item sebagai properti dari handle delete. Setelah itu, menutup elemen div dan mengakhiri return. Lalu mengekspor app. Setelah semua ini selesai, untuk mempercantiknya kita membuat style. Berikut style CSS-nya. Ini untuk button, history, input, keypad, konversi, dan app. Untuk menjalankan aplikasinya, kita cukup masuk ke terminal dan mengetik npm start. Hasilnya keluar dan akan masuk ke history. History ini bisa kita hapus. Juga konversi satuan. Pertama dari panjang. Kita coba masukkan 1 dan hasilnya keluar.
Ada juga konversi berat dan konversi suhu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.